Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung di kelas mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rohmatul Soleha, biasa dipanggil Bu Rohmah, alamat Sidoarjo, Pringsewu, Lampung. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Sidoarjo, lulus tahun 97, SMP Negeri 2 Pringsewu, lulus tahun 2000, SMA Negeri 3 Pringsewu, lulus tahun 2003, S1 PBSI Unilat, lulus tahun 2009, dan S2 MPBSI Unilat, lulus tahun 2014. Alamat email rohmatussoleh@umpri.ac.id. Dan jika kalian ingin menghubungi saya melalui telepon, WhatsApp, ataupun SMS, bisa menghubungi melalui nomor 082183324385. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini diperlukan untuk terlaksananya proses pembelajaran selama 1 semester yang akan datang. Adapun beberapa poin dalam kontrak kuliah tersebut adalah: pertama, perkenalan. Untuk perkenalan, Ibu rasa cukup pada kesempatan ini karena sudah Ibu sampaikan di awal. Poin kedua, waktu masuk. Waktu masuk yang dimaksud adalah kalian tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan. Ibu hanya memberikan toleransi kalian untuk mengisi daftar hadir paling lambat 30 menit setelah waktu perkuliahan dimulai. Poin ketiga, etika kuliah online. Pembelajaran kali ini kita menggunakan kuliah daring, maka pastinya akan berbeda dengan pembelajaran normal atau tatap muka langsung. Adapun hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran secara online diantaranya: 1. Kalian harus bergabung dengan kelas yang sesuai dengan mata kuliah yang kalian ambil. 2. Kalian harus mengikuti jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan. 3. Kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas harus tepat waktu dan hanya melalui halaman kelas online. Poin keempat, jangan curang. Dalam hal ini, Ibu berharap kalian mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan secara jujur, sesuai dengan instruksi. Jangan hanya sekedar memindahkan dari sumber yang kalian ambil, tetapi kalian harus mengedit terlebih dahulu dan menggunakan bahasa kalian sendiri, serta kerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Poin kelima, kehadiran. Kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan minimal 80%. Jika kehadiran kalian kurang dari 80%, maka tidak dapat mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Poin keenam, kesetiaan. Kesetiaan di sini maksudnya kalian bisa konsekuen dalam mengikuti perkuliahan. Baik, dari poin pertama sampai poin keenam, semua ada harganya. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang proses perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 1 semester. Mata kuliah umum Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia, maka wajib mengulang pada semester ganjil yang akan datang. Tujuan perkuliahan: memberi pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta kaidah bahasa Indonesia laras ilmiah, sehingga mahasiswa dapat menerapkan kaidah tersebut dalam setiap penggunaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, setelah mengikuti perkuliahan MKU Bahasa Indonesia, ada 3 manfaat yang diperoleh mahasiswa, yakni: A. Pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia seperti EPI, kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang padu. B. Pelatihan secara intensif kaidah penggunaan bahasa Indonesia laras ilmiah. Dan C. Terampil dan bersikap positif dalam penggunaan bahasa Indonesia laras ilmiah. Deskripsi mata kuliah umum Bahasa Indonesia yaitu penguasaan pengetahuan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
Topik bahasan meliputi konsep tentang kaidah bahasa Indonesia baku, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar baik secara lisan maupun tulisan, serta cara dan strategi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian materi yang akan kita pelajari dalam kegiatan perkuliahan diantaranya pendahuluan. Dalam pendahuluan ada A. Perkembangan bahasa Indonesia, B. Sumber bahasa Indonesia, C. Peresmian nama bahasa Indonesia, D. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, E. Hakikat bahasa Indonesia, dan F. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Di dalam diksi atau pilihan kata terdapat A. Pengertian diksi, B. Makna denotatif dan konotatif, C. Makna umum dan makna khusus, D. Kata konkret dan kata abstrak, E. Sinonim dan ungkapan idiomatik, dan F. Pemilihan kata dan pembentukan kata. Penerapan kaidah ejaan. Di dalamnya ada A. Pengertian ejaan, B. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, C. Pemakaian huruf, D. Penulisan kata, E. Pemakaian tanda baca, F. Penulisan unsur serapan. Kalimat. Kalimat di dalamnya ada pengertian kalimat, B. Unsur kalimat, C. Jenis-jenis kalimat, dan D. Kalimat efektif. Paragraf. Di dalamnya ada A. Pengertian paragraf, B. Syarat-syarat paragraf, C. Jenis paragraf, D. Unsur penanda paragraf. Kemudian ada tulisan ilmiah. Nah, dalam tulisan ilmiah ada A. Pengertian dan ciri-ciri tulisan ilmiah, B. Jenis karya ilmiah, dan C. Struktur karya ilmiah. Dan dari yang terakhir ada surat menyurat. Di dalam surat menyurat ada A. Pengertian surat, B. Fungsi surat, C. Jenis-jenis surat, D. Bagian-bagian surat resmi, dan E. Penggunaan bahasa dalam surat resmi. Nah, itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester yang akan datang. Selain materi, kalian nantinya juga akan mendapatkan tugas perkuliahan yang akan Ibu berikan setiap akhir pertemuan. Demikian untuk pertemuan pertama kita. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Mohon kerjasamanya. Marga Asih nama jalannya. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.